Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadi al-muttasil ilal Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Kita masih membicarakan tentang bab qanaah dan afaf. Afaf bab yang ke-57 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, wal afaf, dan menjaga diri dari yang haram, wal iktisad fil ma'isyah wal infaq, sadang pada penghidupan dan belanja, wa dhammi su'al, dan tercelaknya minta-minta, min ghairi daruratin, dari ketiadaan darurat. Jadi kayak apapun, jangan sampai kita meminta-minta. Amun berhutang boleh aja, tapi kalau minta dicela dalam agama kecuali darurat. Darurat itu dalam pengertian bila kita kada minta, kita sengsara. Kita sengsara. Bisa mati kita. Nang kayak makan daging babi itu haram kecuali darurat. Bila kada makan bisa bermatian, bisa kehilangan nyawa, maka boleh kita makan daging babi sekedar menahan roh. Saya kira jangan keluar. Dia minta-minta kayak itu juga. Apapun alasan dalam agama, minta-minta itu tercela. Di hadis ini disebutkan oleh Rasulullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa minta-minta dengan salah seorang kalian. Minta-minta lawan orang. Hatta yalqallaha ta'ala, sehingga dia bertemu Allah. Wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, tidak ada pada wajahnya sepotong daging pun. Karena orang yang minta-minta itu kada bermuhak lagi. Kandal muhanya kada dasupan lagi. Dimana aja mandak muha aku aja. Ya kalau mun kayak kita nih disuruh minta, di mana aku mandak muha, artinya kada bermuha lagi, itu supan artinya. Itu baik orang yang kayak itu. Adapun yang hakun minta-mintaan itu, inya kada dasupan lagi, kada beisi muha lagi. Nah, ketika mati bertemu Allah, itu jadi kenyataan. Jadi kenyataan, kada bermuha lagi, kada berdaging lagi muha nang ini. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar wa dzakara as-sadaqata wa at-ta'affuf 'anil mas'alah. Nabi itu di atas mimbar menyebutkan tentang keutamaan sedekah dan menjaga diri daripada meminta-minta. Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Wal yadul ulya hiyal munfiqah. Tangan di atas itu adalah yang memberi.
wasufla tangan di bawah, yasailah itulah yang meminta-minta. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sa'alan nasa takatsura, siapa meminta-minta lawan manusia, takatsura untuk banyak-banyak harta, banyak duit, minta-minta lawan orang, lawan manusia, sekira memperbanyak hartanya. Fa innama yas'alu jamra, hanya saja dia minta lawan manusia itu jamra, bara api. Semakin banyak harta yang dimintanya, semakin banyak bara api yang akan membakar inya di akhirat. Fal yastaqilla, maka hendaknya dia mensedikitkan, aul yastakthir, ataunya hendak membanyakakan, tasarah inya haja, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita disuruh Allah untuk menjaga diri dari meminta-minta. Karena itu dalam agama kita, kedudukan orang yang berdagang dengan niat yang bujur itu punya keistimewaan. Dalam pengertian, orang yang berdagang dengan niat yang bujur dan dengan artinya ilmu yang pas, maka ujar Nabi, at-tajirus saduq ma'an nabiyyin, dihalau kaina pedagang yang benar itu bersama para nabi. Kan mulia kalau lah. Artinya orang nang pedagang itu akan dikumpulkan bersama para nabi hari kiamat. Karena kemuliaan si pedagang itu di sisi Allah. Ada sarana mau aku jadi nabi ya. Dosa aku jadi nabi, kita jadi pedagang pun, jadi pedagang berjualan di muka rumah kah, di pasar kah. Asal niatnya baik dan selama praktik dagang itu dijaga syariat, maka dihalau kaina hari kiamat bersama para nabi-nabi. Dan hebat bon pedagang tak. Bon pedagang itu hebat, mulia di sisi Allah. Asal niatnya baik dan selama berdagang nang itu sesuai syariat dan tidak meninggalkan kewajiban. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kayak apa pedagang nang baik itu? Sekira dihalau bersama para nabi kena hari kiamat. Pedagang orang manurih itu anda berjual getahnya, kalau juga pedagang juga. Nang di isi toko pedagang juga. Jadi orang pedagang itu jangan dianggap remeh. Bahkan kedudukan mereka tuh di dalam pandangan agama mulia benar tuh, sampai-sampai kaina hari kiamat dihalau bersama nabi. Sementara orang yang statusnya kiai haji, statusnya di dunia nih, belum tentu hari kiamat dihalau bersama para nabi. Belum tentu. Karena orang yang betital kiai haji itu bisa aja galar di dunia aja inya. Betital ulama tuh galar di dunia aja. Amun salah niat di dunia aja ulamanya itu di akhirat jauh daripada martabat ulama di akhirat. Apalagi kalau niat mengajar itu niat mencari dunia. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang lawan seorang hendak akhirat.
Orang datangan mulai membuncuk, mulai ujung sana ujung sini, mulai daerah sana daerah sini, datangan ka saurang. Nang diharap orang akhirat, nang diharap orang berkah. Tapi si gurunya nini mahandaki dunia lawan murid-muridnya. Ini celaka benar nini. Kita kadang-kadang takutan. Istighfar, minta ampun lawan Allah. Minta lindungi lawan Allah kalau tak masuk ini. Karena memang ujar Nabi, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fasiq. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh menguatkan agama ini dengan laki-laki, dengan orang-orang fasik. Ini Nabi mengatakan, sesungguhnya agama ini sungguh Allah perkuat dengan orang-orang fasik. Ini siapa ini? Orang-orang fasik yang dengan sebab mereka agama jadi kuat, agama jadi hidup. Ini adalah ulama-ulama ulama-ulama jahat. Orang-orang hendak akhirat dengan sidin, orang-orang hendak berkah dari sidin. Sementara si orang ini menghendaki dunia dari mereka. Mengharap dunia dengan mereka. Kita takutan berlindung lawan Allah. Kalau kita termasuk golongan. Jadi kita jangan menilai orang-orang nang di pasar itu rendah. Mereka mulia. Orang-orang nang becari itu mereka mulia. Asal niat mereka bujur, maka mereka di pasar itu kada kalah dengan orang-orang yang di atas sajadah. Orang-orang di pasar itu kada kalah dengan orang-orang yang di masjid. Orang-orang yang becari itu ada kalah dengan orang-orang yang di tempat-tempat ibadah. Asal niatnya bujur tadi. Jadi pertama bujurakan niat dulu. Nang kapanurihan, nang kapahumaan. Itu kan becari itu. Becari nang buka toko, nang tulak ke perusahaan. Itu semuaan bila niatnya baik, bernilai ibadah. Nang ke kantor, bernilai ibadah. Asal niatnya baik. Para ulama mengajarkan ada 7 niat dalam mencari harta halal ini. Baik kita tulak ke kantor atau kita tulak ke perusahaan tempat kita begawi atau kita niat membuka toko dengan 7 macam niat ini, maka usaha kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, an-nafaqatu 'alal iyal. Niatakan mencari harta halal itu untuk menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga. Karena Nabi mengatakan, man sa'a ala iyalihi liyu'afiyahum fahuwa fi sabilillah. Man sa'a ala iyalihi liya'uffahum. Man sa'a ala iyalihi liya'uffahum, siapa berusaha atas keluarganya, liya'uffahum, untuk menjaga mereka,
Sakira jangan tamakan harta haram. Sakira jangan jadi beban orang. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia itu di jalan Allah. Meninggal di pasar nih toh. Sama orang meninggal di peperangan. Meninggal di perusahaan. Sama orang yang meninggal di peperangan. Syahid. Mudah-mudahan jangan meninggal. Jangan didoakan laki kemudian biar mati di gewian. Syahid pian. Jangan itu. Artinya apa? Bernilai ibadah. Kalau toh bernilai ibadah di sisi Allah. Man sa'a ala iyalihi liya'uffahum fahuwa fi sabilillah. Siapa berusaha untuk keluarganya, untuk menjaga mereka, maka dia di jalan Allah. Yang kedua, at-ta'affuf anis su'al. Niatakan berusaha tuh nah, buka toko, nanti ke pahumaan, ke panurihan, ta'affuf anis su'al. Saya kira aku jangan minta-minta. Saya kira aku jangan minta-minta. Saya kira aku, keluargaku, anak biniku jangan mengemis-ngemis lawan orang. Karena sudah tahu ada hadis Nabi tadi. Tercelanya orang nang minta-minta itu. Tercela orang nang minta-minta itu. Bahkan Nabi ada bersabda. Ini hadis Nabi nih. Nabi bersabda, ujar Nabi, salasatun, ada 3 golongan. Aqsamu alaihinna, aku bersumpah dengan 3 itu naja Nabi. Pasti bila sumpah Nabi ini kada bersumpah, pasti. Ini apa lagi Nabi bersumpah? Ini 3 aja Nabi nah. Ada 3 macam nah aku bersumpah. Arti bila saat Nabi bersumpah itu pasti terjadi. Pertama aja Nabi, mana qasad sadaqatun mimmalin. Aku bersumpah demi Allah aja Nabi, kada akan berkurang, kada akan mengurangi sedekah itu daripada harta. Ini sumpah Nabi. Nabi bersumpah 3 perkara. Yang pertama aja Nabi aku bersumpah, mana qasad sadaqatun min malin, kada akan mengurangi sedekah itu daripada harta. Wa inna sadaqata la tazidul mala illa kathratan. Bahwasanya sedekah itu kada menambah harta kecuali banyak. Kecuali banyak. Ini sumpah Nabi ini. Amun hitungan matematika, bila disedekahkan berkurang. Itu hitungan dunia. Tapi hitungan Allah dan Rasul lain. Harta itu bila disedekahkan banyak. Ini sumpah Nabi ini. Nabi bersumpah. Bayangkan Nabi saya bersumpah nih toh yo. Saudara kada percaya juga apa? Yang kedua sumpah Nabi, wa ma sabara 'abdun 'ala mazlimatin zulimaha illa zadahu Allahu bi'izzan.
Tidak sabar seorang hamba atas satu kezaliman yang dizalimi dia dengan kezaliman itu, melainkan Allah tambah dia kemuliaan. Kita dizalimi orang, dihina orang, difitnah orang, dicaci maki orang, disambati orang, padahal kada bujur nih toh, kada bujur, sarahkan ke Allah. Pasti Allah akan menambah kemuliaan kita. Jangan dibalas. Jangan dilayani. Tuh Allah hendak menambah kemuliaan kita. Allah hendak menambah ketinggian derajat kita. Punya bila kita dizalimi orang, disakiti orang, dianiaya orang, serahkan ke Allah. Allah nang urusnya. Allah nang membalasakannya. Allah. Kita jangan membalas, kita jangan melawani, serahkan ke Allah. Ini sumpah Nabi, tidak sabar seseorang atas kezaliman yang dia dizalimi dengan kezaliman itu, melainkan Allah akan menambah dia kemuliaan. Yang ketiga, sumpah Nabi, wa ma fataha abdun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alu fihi nas illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Nah ini sumpah Nabi juga. Dan Nabi aku bersumpah tidak membuka seseorang atas dirinya pintu meminta-minta. Bila kita ni sudah mulai membuka diri mainta-inta lawan orang, mengatuki lawang orang, minta bantuan, bila kita membuka pintu minta-minta, Nabi mengatakan illa fatahallahu alaihi baba faqrin, Allah buka atas dia pintu kefakiran. Allah buka atas dia pintu fakir. Kada cagaran mayu lagi itu terus. Kada cagaran mayu terus. Kada cagaran mayu terus. Bantu orang ini ada mayu aja tuh, kurang terus. Kurang terus. Jangan dimulai meminta-minta, apalagi mengajarkan meminta-minta lawan anak, lawan murid. Jangan. Nah ini 3 macam nih, nang Nabi bersumpah nih. 3 macam nih aku bersumpah aja Nabi nah. Jadi bila saat Nabi bersumpah tuh, pasti artinya yang pertama sedekah itu kada mengurangi harta. Bahkan ya Nabi sedekah itu menambah harta. Sedekah itu menambah harta. Yang kedua, kita nih bila sabar dizalimi orang itu menambah kemuliaan kita kayaknya. Tapi sabar bang. Yang ketiga, bila kita memulai meminta-minta, Allah akan membuka pintu fakir lawan diri kita. 3 macam tuh nah. Jadi baik bercari nih tuh. Baik bercari, baik berusaha. Baik berdagang bila tak mulai nak minta-minta, mengharap diberi orang, berusaha dikit, berdagang gitu. Ini di rumah bagaimana beribadat saja. Tapi di hati hendak berharap orang datang ke rumah memberi duit, baik ke pasar.
Baik ke pasar nih tuh. Amun kita kada berharap Allah Ta'ala bisa aja kan nang datang maarahkan orang nang membuka hati orang datang kanu kita julungi duit. Bila kada berharap, kada mahandaki, itu terpuji. Ini masalah handak lawan kada itu aja. Bila baka handak, ini di rumah aja beribadat, tapi hati baka handak. Sekira orang datangan ke rumah menjulungi duit, baik bercari ke pasar, buka toko, berdagang. Berarti makam kita kada di makam tajrid. Makam kita di makam sabab. Ini manusia tuh ada nang di anak Tuhan di makam tajrid, nang kada sin usahaan, ada di makam asbabnya mesti bercari, berusaha dalam mencari rezeki itu. Bila memang orang tuh diandaki Tuhan makam tajrid nang kada sin carian, ini dasar bujur kada bakahandak, kada mahandaki orang-orang datang lawan inya memberi. Tapi Allah nang marahkan hati orang sekira datang ke sidin. Bahkan kalau ulama-ulama baru dasar mahindar ada hendak tetap bisa sahurang. Karena ujar Nabi juga dalam kitab Mukhtar Ahadits, ujar Nabi, seandainya kalian lari daripada rizki kalian, niscaya rizki itu akan datang kepada kalian seperti datangnya kematian. Seandainya kalian lari daripada rizki janji Nabi, dan rizki itu memang sudah dijatahkan untuk kita, pasti rizki itu akan datang kepada kita sebagaimana pastinya mati datang lawan kita. Itu sudah. Nah, jadi baik bercari ini tuh. Baik bercari bila mahandaki itu bila kada mahandaki memang diandak Tuhan di makam situ begana aja lagi, jangan hendak berpindah-pindah. Ini nyaman sudah di rumah bercari kada, nang apa kada, berusaha kada, datangan rezeki lawan siden. Berpikir babu kayak dia aku nih baik hendak buka tokohan buka usaha, melihat orang maju rame berdagang. Itu karena nafsu. Melihat orang pinarami berjualan pulsa, nak jual pulsa juga misalnya. Melihat orang rame pina berjualan nang kayak berjualan apa misalnya bahan bangunan atau apa, hendak berjual bahan bangunan juga misalnya. Itu karena kada bersyukur diandak Tuhan di makam tajrid, hendak pindah ke makam yang lebih rendah yaitu asbab berusaha. Udah boleh nih tuh. Yang ketiga, niatakan dalam bercari nang halal itu at-tasadduq, untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Siapa mampu? Ada kiai di Jawa itu sidin bersedekah itu cuma hari Jumat. Hari Jumat. Karena siapa bersedekah hari Jumat itu menutupi nang semingguan itu. Jadi sidin mulai puluhan tahun sudah bersedekah bila hari Jumat itu 500.000 aja sidin. Mulai kada besin apa-apa. Beri orang ceramah ini tak kumpul 500.000 sedekah. Jadi sebulan sidin bersedekah 2 juta. 500.000. Haji berapa kali sabarataan dihajiakan orang. Umrah puluhan kali diumrahkan orang. Ya. Amalan sidin apa? Sedekah bang hari bila hari Jumat sidin bersedekah 500.000. Kita semampu kita bersedekah. Semampu kita siapa? Kita mampu. Punya kita bercari itu bercari menang paling baik bang. Paling baik itu misalnya bercari bagi 3. Pertama untuk memberi makannya anak bini. Dari keuntungan itu bagi 3. Yang kedua niatakan untuk menambah modal.
Nah, sepertiganya untuk bersedekah. Itu paling baik sudah nita. Jadi paling baik becari itu bila berusaha nih nang berdagang atau apa, bila hendak usahanya maju, hendak usahanya berkah dan membawa kebaikan dunia dan akhirat, itu bagi 3 hujungannya. Pertama, untuk memberi makannya anak bini. Nang kedua, menambahi modal. Nang ketiga, untuk bersedekah. Itu bila kawa. Bila kada kawa dibagi 3 dulu, karena sedikit juga hujungannya seapaan kawa. Ini kisah nang tertinggi ini nih. Nang kelas kita orang awam. Kemudian lagi yang keempat, nyatakan al-hadaya, untuk berhadiah. Nah, apa bedanya sedekah dan hadiah? Nah, kalau sedekah itu kepada nang pantaran kita atau kepada nang di bawah kita. Kalau hadiah itu kepada nang di atas kita. Seperti kita memberi para habaib, para ulama, itu hadiah. Jangan sedekah. Itu hadiah, niatakan itu. Tahadau tahabbu, saling berhadiahlah kalian, niscaya saling cinta kalian. Kemudian lagi yang kelima, at-tana'um, menikmati. Kalau kita bercari ada harta tadi kan, nikmatin itu. Nikmati harta tuh. Dalam pengertian apa? Boleh aja pian hendak bersepeda motor nang tak bagus, hendak bermotor nang tak bagus, hendak berpakaian nang tak baik. Selama kadada pemaksaan, kadada takallub, kadada membebani laki, kadada membebani keluarga, silakan hendak menikmati harta itu. Karena Allah memang ketujuh. Allah ketujuh, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'amihi ala abdih. Allah Ta'ala itu senang dilihat asar nikmatnya atas hamba. Kayak pian misalnya memberi seseorang tapih. Lalu tapih itu dipakai oleh orang, harus senang. Kalau pian bepala aja memberinya itu, tapihku dipakainya terus. Bepala memberinya tuh baju dipakainya terus. Dan Allah Ta'ala kayak itu juga, bila kita diberi nikmat, nikmati. Jangan disimpan. Ini dapat duit, tak kumpul buat kalaci, dapat duit buat kalaci, dapat duit buat kalaci. Seorang maka hakun bersakit-sakit diri. Hakun aja makan iwak karing saben hari. Hakun aja sandal paget. Ada hakun nukar sandal. Hakun aja kasana kamari bersepeda. Kulir nukar bensin. Ada nih tuh manusianya nih tuh. Ada pada orangnya bisa duit miliaran. Tapi kada hendak menikmatinya, hendak disimpannya aja duit nih tuh. Kasana kamari bersepeda. Ada aku nukar sepeda motor, ada aku nukar motor. Bahkan di antara mereka nang itu ada nang kada hendak babini. Dan kita tahu. Anda boleh menyambat orangnya, Pak. Nah, kada hendak babini. Kenapa? Karena beri makannya anak orangnya. Daripada pemalarnya. Rugi. Seorang lapah-lapah becari nih. Beri makannya anak orang, menyemani anak orang. Ada hendak bebini. Ada tahun hari bebini itu pada nyaman. Kan kada hendak bebini orangnya. Aliwaran tuh Allah Ta'ala kada ketujuh nih tuh. Allah Ta'ala kada ketujuh nih tuh. Ini kada duit dikumpulkan di mana? Di laci, karena dibuka laci, hitung-hitung, jilat-jilat. Karena buat pulang.
model nyaman melihat duitnya nih tuh. Dipandang-pandang, dijilat-jilat. Mudahan jangan kita kayak itu. Pian nikmati aja. Bukan masalah sombong. Pian misalnya ada duit, nukar sepeda motor harat, nukar motor baik. Oh sombong nih tuh jah, ria. Lain bab nih tuh. Masalah ria itu di ibadat. Kalau kita besi motor baik, besi sepeda motor baik, lain ria nih tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan tuh habarkan, ai nampakkan. Tuhan menyuruh apa? Jangan dianggap artinya ria, ada nih tuh. Bahkan kita menampakkan nikmat itu tanda syukur lawan Tuhan, diberi Tuhan nikmat. Dan bila hendak dinikmati juga, cuma lah jangan lupa niat yang sebelumnya bersedekah juga. Ini orang dinikmati aja bersedekah kada. Luput nih tuh. Ada bagian untuk disedekahkan, ada bagian untuk dinikmati. Yang keenam, tawaqqu hajatihi wa hajatil muslimin. Mengintai keperluannya dan keperluan kaum muslimin. Jadi ini niat menyimpan duit, ini niatakan masuk ke niat nang ke-6 nih. Oh ada duit lebihan, tabung atau disimpan di lemari atau di laci misalnya. Tapi niatakan di hati, aku bila ada keperluan, bila ada orang parluan di aku, bila ada orang bahajat di aku, ku tolongi, ku bantui. Hari-hari berniat nang kaya itu, berpahala terus nih tuh, berisi duit nih tuh. Bahkan Nabi mengatakan, man asbaha yanwi nusratal madlum wa qadha hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Siapa berpagi-pagi bangun subuh sudah berniat menolong orang yang teraniaya, berniat menunaikan hajat orang Islam, adalah bagi dia seperti pahala haji mabrur. Kayak apa? Berniat nang kaya itu salah satunya dengan kita punya simpanan duit. Sekadar berniat aja di hati, kita karena kita punya simpanan, kita niatakan, aku bila ada nang berhutang hari ini kuhutangi, dapat pahala haji mabrur. Aduh saya diumum makan gitu. Cukup kita Allah Ta'ala tahu. Nah, namun diumum makan ini berjurut orang datang. Di hati aja. Di hati aja nih tuh. Man asbaha yanwi nusratal madlum wa qadha hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Hadis nih tuh. Siapa berpagi-pagi bersusubuhannya niat karenanya bisa tabungan bang. Niat aku hari ini bila ada orang yang teraniaya nang tapalipit nang apa ku bantui, ada nang bahajat nang apa ku tolongi, dapat pahala haji mabrur. Kadang alih kada hendak dapat pahala haji itu sekadar berniat saja. Menang manggawi hajinya belum tentu kawa tahun nang ini pulang corona nang ini. Tapi pahalanya saben hari kita kawa. Pahalanya saben hari kawa. Nang ke-7 niatakan izzatul Islam wal muslimin. Menguatkan Islam dan menguatkan kaum muslimin. Niatakan berduit itu saya kira Islam jadi kokoh, jadi kuat. Dengan cara apa? Bantu pembangunan majelis taklim, bantu pembangunan pesantren, bantu pembangunan artinya masjid. Kada kawa banyak sedikit, nang penting ada itu. Man bana masjidan ka qadri qabsi tairin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa membangun masjid sekadar sarang burung
Allah ulahkan istana dalam surga. Adalah masjid ganalnya kayak sarang burung. Maksud Nabi bukan itu nang sekadar sarang burung kada. Kan artinya dalam pembangunan masjid itu ada material-materialnya. Kita kawan nukar sasaksamin kan kayak sarang burung ngarannya itu juga toh. Sasaksamin kah, 2 sak kah, 10 sak kah atau apa. Maka Allah ulahkan di surga istana. Kalau ada duit menyumbang 2.000 tuh orang beta ya kalau Allah ulahkan istana dalam surga. Makin banyak kita sumbangkan, makin banyak istana di surga. Maka banyak istana kada parlo, napa kada parlo? Surga itu kita salawasan. Dan luasnya itu seluas langit dan bumi. Orang yang begana diparingin aja rumah berapa buah. Apalagi bini kada seikong. Di surga tuh bini 11.100 paling sedikit. Paling sedikit. Jangan cemburu binian naik. Paling sedikit bini di surga tuh 11.100. Kan banyak bini, banyak rumah. Bahkan ada orang nang diberi Allah bini bidadari saapainya hendak. Saapainya hendak. Artinya hendak semiliar bini. Tahan aja, orang surga tahan terus. Ada orang diberi Allah keistimewaan bini bidadari saapainya hendak. Jadi artinya saapainya hendak tahu manusia nih. Tahu halalakian. Saapainya hendak. Ada amalannya nih toh. Hendakkah? Ujar Nabi, siapa membaca Qul huwallahu ahad 11 kali setiap habis sembahyang, maka dia akan dikawinakan Allah lawan bidadari saapainya hendak. Nah, itu aja. Qul huwallah 11 kali saben sembahyang. Saapa hendak ini kami bini bidadari. Maunya tahan aja, tahan terus. Kada perlu bejemuan. Mun bebinian bang, bebinian itu saapainya hendak perhiasan. Karena bebinian itu mulai dunia juga sudah nang dipikirakannya pakaian perhiasan, pakaian perhiasan, pakaian perhiasan. Itu bebinian. Ada lelakian, binian. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Insyaallah pada malam Kamis ini, malam 27 Rajab. Jadi kita akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj karena kebetulan majelis kita malam Kamis juga kan. Jadi malam Kamis ini kita akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Jadi insyaallah pada malam Kamis ini akan kita bacakan kitab Sahih Bukhari yang bercerita tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sanad ijazah dari kitab Bukhari. Karena kita waktu di Martapura ijazah itu ada guru membacakan hadis kitab Bukhari yang berkaitan Isra Mi'raj, kemudian dibacakan sidin sanadnya. Jadi waktu itu pernah di Keraton pas kebetulan malam Mi'raj, jadi guru sakumpul membacakan kitab Sahih Bukhari itu yang berkaitan dengan Isra Mi'raj itu. Dan insyaallah kita riwayatkan hadis tentang minum susu. Karena
waktu Mi'raj itu Rasulullah disudurkan beberapa minuman dan dipilih Nabi minum susu. Jadi insya Allah malam Kamis ini kita akan meminum susu. Nah, susu nang apa? Wallahu alam lo enak tuh tergantung panitianya enak. Kemudian karena kita akan bacakan fadilat daripada menghidupkan 27 Rajab ini. Fadilatnya apa? Apa yang bagus diamalkan dalam menghidupkan 27 Rajab. Insyaallah kita akan membaca kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berkaitan dengan 27 Rajab. Jadi insyaallah malam Kamis ini. Al-Fatihah.